Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas itu hukum bacaan daripada surat Al-Fatihah. Kenapa saya bilang demikian? Kenapa kita akan mengupas bacaan surat Al-Fatihah? Karena ketika kita melaksanakan ibadah salat, yang paling pertama itu adalah rukun yang paling pertama daripada salat itu adalah surat Al-Fatihah. Jadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah, maka kita harus tahu dulu apa itu ketentuan-ketentuan hukum ataupun kaidah-kaidah ilmu tajwidnya. Kalau kita mau diterima bacaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau diterima ibadah kita ataupun salat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah memfasihkan ataupun memperbaiki bacaan surat Al-Fatihah. Karena satu pun huruf yang tidak sesuai dengan kaidah bacaan tajwid ataupun kaidah ilmu tajwid dalam surat Al-Fatihah, kemudian kita aplikasikan ke dalam salat kita, maka Allah tidak akan menerima salat kita. Kenapa? Karena salat itu ada rukunnya. Apa itu rukunnya? Yaitu surat Al-Fatihah. Karena ketika surat Al-Fatihah kita cacat, maka salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, bukan main. Makanya kita disuruh terus untuk mempelajari kaidah tajwid, yaitu mempelajari ataupun menyempurnakan bacaan kita, sehingga apa yang kita baca dalam ayat suci Al-Quran bisa kita aplikasikan ke dalam ibadah kita ataupun salat kita. Baik, pada kesempatan ini kita akan mengupas ataupun membahas tentang bacaan surat Al-Fatihah ataupun kaidah-kaidah tajwid yang ada pada surat Al-Fatihah. Baik, kita mulai membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada kalimat alhamdu di sini kadang-kadang banyak kita dengar bahwa bacaan-bacaan yang dibaca oleh seseorang, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan antara ha dengan ha. Alhamdu. Kadang-kadang orang yang tidak pernah mempelajari ilmu tajwid dia mengatakan alhamdu, padahal beda al-ha sama al-ha. Kalaupun misalkan beda, maka akan beda juga artinya. Ha dengan ha bisa kita bedakan antara ha. Kalau ha dibaca di tenggorokan, tapi kalau ha bedanya kita bacanya di sini, di dada, sehingga jelas perbedaan antara ha dengan ha. Ini yang mengakibatkan bacaan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaan kita tidak diterima, apalagi salat kita seperti itu logikanya. Bacaan kita tidak sah ataupun tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Begitupun salat kita. Makanya jangan remehkan apa itu bacaan-bacaan tajwid ataupun kaidah-kaidah tajwid, hukum-hukum bacaan dalam Al-Quran. Sehingga sebenarnya salat itu sangat berat, sangat rumit. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mau mempelajari hukum-hukum Al-Quran ataupun hukum-hukum tajwid, kaidah-kaidah tajwid untuk mempelajari ilmu Al-Quran,
Jadi di sini kita akan mengupas apa itu bacaan-bacaan ataupun mengetahui perbedaan-perbedaan antara huruf yang satu dengan huruf hijaiyah yang lain. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada kalimat al-ha itu ha bukan ha ya, sehingga kita bisa membedakannya antara ha dengan ha. Kemudian hamdu, di sini pada lapas hamdu ada mim mati bertemu dengan dal. Hukum bacaannya, kaidah hukum bacaannya daripada hamdu mim mati bertemu dengan dal yaitu izhar syafawi. Adapun huruf izhar safawi ya, yaitu semua huruf hijaiyah dari alif sampai ya kecuali mim dan ba. Itu ya, huruf izhar safawi semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, yaitu izhar safawi. Adapun kalau kita misalkan menemukan mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim atau ba, maka hukum bacaannya izhar safawi, jelas, mimnya itu dibaca jelas. Syafawi artinya bibir. Tapi kalau misalkan bertemu ba, bagaimana? Beda lagi hukum bacaannya. Kalau misalkan mim mati bertemu dengan ba, maka hukum bacaannya ikhfa syafawi. Tapi dan juga mim bertemu dengan mim mati bertemu dengan mim, maka hukum bacaannya idgham mimi, yaitu memasukkan mim ke dalam huruf mim. Kemudian lillah, hukum bacaan daripada lillah di sini adalah tarqiq, yaitu tipis. Tidak boleh kita membacanya bahwa lillah. Tidak boleh kita menebalkan huruf lafaz Allah pada kalimat lillah. Alhamdulillah, la pada huruf lam di lafaz Allah, yaitu hukum bacaannya terdapat hukum bacaan mat tabi'i, sehingga kita membaca lafaz Allah di sini lamnya, pada huruf lamnya yaitu 2 harakat agak panjang sedikit. Kemudian lillahi rabbil alamin. Nah di sini ain juga mat tabi'i hukum bacaannya, sehingga kita membacanya 2 harakat atau 2 ketukan. Kalau misalkan kita tidak membacanya dengan panjang 2 harakat, gimana? Maka bacaan Al-Fatihah kita tidak sempurna. Bagaimana kalau tidak sempurna bacaan kita? Maka tidak sempurna juga sholat kita. Lalu bagaimana kalau sholat kita tidak sempurna? Maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala main-main. Alamin, pada kalimat alamin di sini ada mad aril disukun, itu kita membaca agak panjang sedikit. Alamin, yaitu mad yang datang kemudian mati oleh waqaf. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman,
Biasanya kita mendengar orang membaca Al-Quran Ar-Rahman Ar-Rahman. Kebanyakan kita mendengar orang-orang yang tidak pernah mempelajari ilmu tajwid, yaitu suara Ar-Rahman, suara haknya di sini di dada, tapi yang sebenarnya adalah di sini di tenggorokan Ar-Rahman. Sehingga kita tidak main-main ya untuk menyempurnakan bacaan itu. Kalau misalkan kita tidak bacaan kita tidak bisa membedakan antara huruf H dengan H, maka artinya ini tidak akan sama ya, antara H dengan H. Sehingga bacaan yang tidak sempurna seperti ini, sholat kita pun tidak akan sempurna. Jadi kita bisa membedakan antara huruf H dengan huruf H. Kemudian Ar-Rahman, pada kalimat mim di sini terdapat hukum bacaan mad tabi'i, agak panjang sedikit. Kita membacanya agak panjang sedikit. Ar-Rahmanir Rahim, sama. Di sini ada huruf H. Jangan kita membacanya Ar-Rahmanir Rahim seolah-olah H di sini kita baca H, kemudian pada kalimat Rahim kita baca Rahim. Itu beda artinya. Kalau sudah beda artinya maka tidak sempurna bacaan kita, ataupun tidak sempurna artinya. Kita mengubah arti Al-Quran tersebut, sehingga kalau kita mengubah arti Al-Quran maka salat kita juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin, mim. Pada kalimat ma di situ terdapat hukum bacaan mad tabi'i, yaitu panjangnya 2 harakat. Dibaca agak panjang sedikit, ma, seperti itu. Maliki yaumiddin. Kemudian di sini ada kata yau. Yau di sini yaitu mad lain. Kadang-kadang kebanyakan kita mendengar orang mengatakan bahwa mad lain yaitu yau. Kebanyakan kita mendengar orang membaca yau, yang seharusnya kita baca yau. Maliki yaumiddin, yau yang sebenarnya adalah yau, bukan yau. Middin, pada kalimat din di sini terdapat hukum bacaan mad arid disukun, yaitu mad yang datang kemudian mati dengan waqaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah di sini ini ya yang sering ini ya, masalah yang sering terjadi di kalangan kita, kalangan orang awam yang tidak pernah mempelajari kaidah ilmu tajwid. Astagfirullahalazim ya. Iya, sebenarnya iya ini kita tekan, kita agak menekan bacaan kita ketika kita membaca iya, supaya terjelas, supaya terdengar jelas bacaan huruf tasydid pada huruf ya. Kebanyakan orang mengatakan iya bukan iya, sehingga iya di sini seolah-olah berbaris,
ataupun menghilangkan tasydidnya. Mereka kadang-kadang membaca iya alif baris bawah kemudian ya-nya baris atas sehingga tidak terdengar huruf tasydid yang terdapat pada lafaz iya. Di sini kita agak menekan bacaan kita seperti itu, bukan iya ya, tapi iya seperti itu. Kalau kita membaca iya bagaimana? Berarti kita menghilangkan huruf tasydid daripada iya, maka batallah bacaan Al-Fatihah kita. Seperti itu. Iya ada di sini alif mati, maka hukum bacaannya mad tabi'i. Adapun huruf mad tabi'i ada 3, yaitu alif, waw dan ya. Sehingga alif di sini adapun tanda-tanda daripada mad tabi'i yaitu alif baris mati. Adapun alifnya mati, sebelumnya itu berbaris atas. Kemudian ada waw mati, sebelumnya baris depan. Kemudian ya mati, sebelumnya baris bawah. Contoh ya, contohnya seperti ini ya, kita baca 2 harakat panjang sedikit ataupun 2 ketukan, panjangnya sebanyak 2 ketukan. Kemudian adapun waw, contohnya yaitu kita baca 2 harakat. Kemudian adapun ya, kita baca i, yaitu 2 harakat ataupun 2 ketukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini saya perjelas bahwa ketika kita membaca kaf ya, yaitu kita harus bisa membedakan antara kaf dengan ko, kaf dengan kof. Kenapa demikian? Karena ketika kita membaca ka, kita itu mengeluarkan sedikit desis ya terhadap ini bacaan kita. Adapun desis itu apa? Itu agak mengeluarkan angin sedikit ketika membaca ka seperti itu ya. Ka bukan ka. Kalau misalkan kita baca ka, itu tidak bisa membedakan antara ka dengan ko. Kalau ka di sini di mulut, keluarnya lewat mulut, tapi kalau ko di sini di tenggorokan. Ini harus bisa kita bedakan antara ka dengan ko. Tapi kalau ka, biar bisa diperjelas perbedaannya antara ka dengan ko, yaitu kalau ka kita agak mengeluarkan desisnya sedikit, yaitu anginnya sedikit. Kalau ko ini berada di tenggorokan. Tapi kalau misalkan kita tidak membacanya atau tidak bisa membedakan antara ka dengan ko, bagaimana? Maka bacaan kita tidak sempurna. Ini hal-hal sepele yang harus kita ketahui ya. Bacaan sepele yang harus kita sama-sama ketahui. Kebanyakan orang tidak tahu ini. Sehingga apa? Sehingga mereka menyepelekan bacaan Al-Quran. Sehingga mereka menyepelekan bacaan Al-Fatihahnya ketika melaksanakan ibadah sholat. Sempurna enggak bacaannya? Kalaupun sempurna, kalaupun ini bacaannya tidak sempurna, maka tidak sempurna juga ibadah sholatnya. Akan tetapi kalau ibadah sholatnya tidak sempurna, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, sia-sia ya, lagho, ibadahnya sia-sia. Maka dari itu kita disuruh untuk terus untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari kaidah-kaidah ilmu tajwid.
Kita akan baca lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini ain biasanya kita mendengar bahwa orang-orang membaca ain ini a, sehingga mereka mengubah arti daripada an'amta. Kalau orang-orang awam tidak mengetahui perbedaan antara ain dengan a, maka selama-lamanya mereka akan selama-lamanya bacaan mereka tidak akan sempurna, sehingga bacaan yang tidak sempurna mengakibatkan bahwa sholat kita itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya guru-guru kita selalu menyuruh kita untuk terus menuntut ilmu. Baik, kita lanjutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di situ ada ya tasdid juga. Kita sama caranya kita baca seperti tadi, bukan iya tapi iya, agak kita tekan sedikit sehingga kita bisa membedakan antara baris tasdid dengan yang tidak bertasdid seperti itu. Pada kalimat iyyaka nasta'in itu di situ terdapat hukum bacaan mad arid lis-sukun. Itu agak kita panjang sedikit pada kalimat i, pada huruf iya-nya kita agak panjang sedikit bacanya, sehingga jelas perbedaan antara mad dengan bukan mad. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini pada huruf ro ataupun pada kalimat siro terdapat hukum bacaan daripada mad tabi'i, sehingga kita membacanya agak panjang sedikit, 2 harakat ataupun 2 ketukan. Siratal mustaqim sama seperti ta'in. Di sini juga ada terdapat hukum daripada bacaan tajwid, yaitu mad arid lis-sukun, mad yang datang kemudian mati dengan waqaf. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di sini ada ta. Kita bisa membedakan antara ta dengan to. To beda dengan ta. Kalau kita samakan antara ta dengan to, maka bacaannya adalah siratal. Kadang-kadang kita banyak sekali mendengar orang-orang mengatakan bahwa siratal lazi, sehingga bacaan to ini beda, mengubah daripada arti Al-Quran itu sendiri, sehingga bacaan kita tidak sempurna. Kita bisa membedakan antara ta dengan po. Kalau po itu kita agak lipat sedikit ya. Po, lidah kita ini agak masuk sedikit ke gigi kita yang atas, sehingga berbunyi po. Tapi kalau ta, bedanya antara ta dengan po, kalau ta itu kita keluarkan sedikit desisnya, yaitu ta, sehingga
jelas terlihat perbedaan antara huruf ta dengan po dengan ta. Kalau ta udah agak keluar sedikit ya, ta seperti itu. Kalau misalkan kita tidak bisa membedakannya bagaimana, maka ini akan mengubah daripada arti daripada Al-Quran itu sendiri. Kalau kita mengubah artinya bagaimana, maka bacaan kita disebut tidak sempurna. Kalau misalkan tidak sempurna, maka tidak sempurna juga ibadah kita ataupun sholat kita. Jadi kita harus bisa membedakan antara ta dengan po, ha dengan ha, a dengan a, sehingga jelas terbeda antara bacaan yang satu dengan yang lain. Baik, kita akan lanjutkan. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'am. Di sini bukan zi ya, ada zal sama za. Beda antara za dengan za. Kalau za di sini di surat Al-Fatihah dia tipis, zi kita agak ke ujung lidahnya, zi. Kalau za agak ke pangkal sedikit, sehingga kita bisa beda antara za dengan za. Za tipis, kalau za itu tebal. Banyak orang yang mengatakan siratal lazi, nah itu salah. Kalau misalkan salah, berarti kita sudah mengubah arti Al-Quran, kita sudah mengubah daripada arti asli daripada surat Al-Fatihah. Nah ini sebenarnya yang sudah banyak sekali disepelekan oleh orang-orang, sehingga mereka tidak tahu apa itu perbedaan antara a dengan a, ha dengan ha, kha, so dengan sa, za dengan za. Kita harus tahu perbedaannya, sehingga ketika kita membaca Al-Quran dengan sempurna, maka ibadah kita juga ikut sempurna, sehingga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah di sini ada pada kalimat an nun, ada nun mati bertemu dengan ain, hukum bacaannya adalah izhar khalqi, yaitu jelas pada tenggorokan. Dalam arti nunnya ini dibaca jelas, kemudian ainnya di tenggorokan, bukan an'amta. Kita harus bisa bedakan antara alif dengan ain, bukan an'amta tapi an'amta. Bagaimana cara kita membedakan alif dengan ain? Yaitu alif kalau dibaca di dada, tapi kalau ain dibaca di tenggorokan, sehingga jelas perbedaan antara alif dengan ain. An'amta 'alaihim, ta. Nah di sini ada ta juga, bukan ta. Kalau kita mengatakan an'amta ta ya, berarti tidak jelas perbedaan antara ta dengan po. Makanya kalau kita baca Al-Quran, kalau kita membaca huruf ta agak dikeluarkan sedikit desisnya, sehingga
Jelas perbedaan antara ta dengan ta. An'amta alaihim a. Di sini ada a, bukan alaihim. Kita bisa membedakan antara a dengan a sehingga tidak mengubah arti daripada Al-Quran itu sendiri. Alaihim. Nah, di sini ada ya mati. Sebelumnya baris atas. Di sini terdapat hukum bacaan mad layyin, yaitu mad yang lunak. Ya mati sebelumnya baris atas, waw mati sebelumnya baris dapan, sebelumnya baris atas. Ini ya, huruf daripada mad layyin ada dua. Ya mati sebelumnya baris atas, contohnya ai, atau waw sebelumnya baris atas, yaitu au. Seperti itu. An'amta alaihim, him ya, ada mim mati bertemu dengan ro. Hukum bacaannya adalah izhar syafawi, yaitu jelas di mulut ya. Adapun huruf izhar syafawi seperti tadi, semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. An'amta alaihim ghairil maghdubi. Di sini juga terdapat hukum bacaan mad layyin. Kenapa? Karena ya mati bertemu dengan karena ya mati sebelumnya itu baris atas, sehingga kita membacanya ghairil maghdubi. Nah, di sini pada kalimat bu dapat hukum bacaan mad tabi'i. Berapa huruf mad tabi'i? Yaitu ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Sehingga ketika kita menemukan huruf alif mati sebelumnya baris atas, maka hukum bacaannya mad tabi'i. Kemudian waw, ketika kita menemukan waw mati sebelumnya itu baris dapan atau baris dapan ya, maka hukum bacaannya mad tabi'i 2 harakat. Kemudian setelah itu ya, ketika kita menemukan ya mati sebelumnya berbaris bawah, maka hukum bacaannya mad tabi'i, yaitu 2 harakat. Sehingga mad tabi'i ini hurufnya ada 3, alif mati, waw mati, dan ya mati. Ghairil maghdubi alaihim ya, di sini juga terdapat hukum bacaan alaihim. Pada kalimat alaihim terdapat hukum bacaan mad layyin ya. Alaihim wa, ada mim mati bertemu dengan waw, yaitu izhar syafawi, yaitu semua huruf hijaiyah mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, hukum bacaannya yaitu izhar syafawi, jelas. Mimnya dibaca jelas syafawi, kemudian huruf izharnya dibaca di sini di mulut. Wa waladdallin. Nah, di sini ada mad, terdapat pada kalimat waladdallin mad lazim musaqqal ilmi, yaitu mad yang istilahnya berat seperti itu.
kemudian lin pembacanya mad arid lisukun. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada bo. Kita harus bisa membedakan antara bo dengan da. Sehingga pada kata bo lidah kita itu agak ke atas sedikit menempel dengan gigi atas ya. Kemudian kalau da, lidah kita agak di sini ya, di angka di langit-langit ya, di langit-langit tenggorokan seperti itu, sehingga kita bisa membedakan antara bo dengan da. Jadi ketika kita bisa membedakan antara bo dengan da, maka tidak akan mengubah arti daripada Al-Quran, sehingga Al-Quran kita baca dengan sempurna, ibadah pun kita akan sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saran saya ya, untuk membaca surat Al-Fatihah ini kita harus tahu hukum-hukum bacaan daripada surat Al-Fatihah di sini. Karena surat Al-Fatihah itu adalah suatu rukun ketika kita membaca ketika kita melaksanakan ibadah salat. Karena kalau misalkan rukun itu tidak sempurna, maka ibadahnya pun tidak akan sempurna, sehingga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bisa membedakan ya. Kita harus bisa membedakan antara huruf yang satu dengan yang lain. Contoh, alif dengan a, alif dengan ain, kemudian sa dengan sya, sa dengan sa, ataupun ha dengan ha, ha dengan kha ya. Kemudian bo dengan da ataupun po dengan ta, itu semua harus kita bisa membedakannya, sehingga nanti tidak akan merubah arti daripada Al-Quran itu sendiri. Kadang-kadang itu banyak sekali ya kita temukan bahwa ada bacaan di ini ya, Al-Quran pada seseorang tersebut tidak bisa membedakan antara alif, antara bacaan-bacaan tersebut. Memang hukum bacaan yang memang ketika mereka membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, tetapi ini ya, tidak bisa membedakan antara alif dengan a, tidak bisa membedakan huruf, tidak bisa membedakan antara da dengan bo, maka itu sama saja. Jadi bisa membedakan antara huruf yang satu dengan yang lain, kemudian juga ilmu tajwidnya fasih, bacaannya fasih, ilmu tajwidnya sempurna, maka insyaallah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bacaan kita. Kalau diterima oleh Allah, maka diterima pula insyaallah ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir nih ya, saran-saran saya, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita membaca Al-Fatihah, terutama ya isi Al-Quran surat Al-Fatihah, ini sangat-sangat sekali wajib sekali kita pelajari ilmu tajwid. Wajib sekali kita tahu perbedaan huruf antara alif dengan ain, waw dengan shad dengan sa atau ta, ba dengan ta, itu semuanya wajib sekali untuk kita ketahui. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini adalah salah satu rukun untuk kita melaksanakan ibadah sholat. Karena sholat itu apa? Tiang agama.
Jadi ketika sholat kita tidak diterima oleh Allah SWT, maka percuma kita melaksanakan ibadah. Jadi bacaan kita tidak diterima atau tidak sempurna, maka sholat kita pun tidak diterima oleh Allah SWT. Seperti itu. Jadi kita harus bisa membedakan antara bacaan yang satu dengan yang lain, kemudian mengaplikasikan ilmu tajwid dalam bacaan Al-Quran kita. InsyaAllah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini ya, hukum-hukum bacaan. Yang pertama, misalkan mat tabi'i seperti tadi, kita baca 2 harakat. Kalau misalkan tidak dibaca panjang 2 harakat, bagaimana? Ya seperti tadi, bacaan kita juga tidak diterima, tidak sempurna. Kemudian bisa membedakan antara nun sukun atau mim sukun. Kita bisa mempelajari ilmu tajwid. Kita harus mempelajari apa itu kaidah-kaidah ilmu tajwid, apa itu kaidah-kaidah bacaan Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid, sehingga nanti ketika kita melaksanakan ibadah sholat, apapun bentuk bacaannya, kita bisa untuk membedakan antara hukum yang satu dengan hukum tajwid, hukum yang satu dengan hukum yang lain. Itu kaidah-kaidah ilmu tajwid. Jadi kita disuruh untuk terus menuntut ilmu, kita disuruh untuk terus mempelajari kaidah-kaidah ilmu tajwid untuk bisa kita aplikasikan ke dalam Al-Quran. Jadi untuk pertemuan yang pertama ini kita cuma bisa membahas masalah ilmu tajwid, membahas masalah surat Al-Fatihah, yang kadang-kadang banyak sekali ya orang-orang tidak mau mempelajari ilmu tajwid, padahal ilmu tajwid ini sangat-sangat sekali penting ya untuk kita mempelajarinya. Kenapa? Karena ini Al-Quran ini bukan koran ya kita baca. Kita membaca Al-Quran sebagai syarat kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai syarat kita untuk membaca Al-Fatihah, sebagai syarat kita untuk melaksanakan ibadah kita, sebagai syarat untuk kita melaksanakan ibadah sholat kita. Kalau misalkan bacaan kita tidak sempurna, maka tidak sempurna juga bacaan ibadah kita. Bacaan Al-Quran kita tidak sempurna, maka tidak sempurna juga ibadah kita dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saran saya kepada kita semua, ataupun khususnya sekarang kaum muda yang mengaku dirinya agama Islam atau orang Muslim ya, khususnya yang muda ya, maka marilah kita sama-sama untuk mempelajari ilmu tajwid, karena ini sangat penting untuk ibadah kita. Sekali lagi saya mengatakan, ini adalah sangat penting bagi ibadah kita, sholat kita. Jangan main-main ya. Yakin gak kita sholat kita diterima oleh Allah SWT? Yakin gak bacaan kita diterima oleh Allah sempurna di hadapan Allah SWT? Kalau misalkan
kita tidak mempelajari ilmu tajwid, maka dari mana kita dapat bacaan yang sempurna? Dari mana kita dapat menemukan kaidah-kaidah ilmu tajwid? Seperti itu. Saya sarankan kepada kita semua untuk introspeksi diri ya, untuk kita selalu belajar dan terus belajar untuk senantiasa memperbaiki ibadah kita. Mungkin sebelum video ini saya buat, mungkin teman-teman ataupun semua dari kalangan umat muslim khususnya tidak pernah menghiraukan ya, dalam artian tidak masih meremehkan bacaan Al-Fatihah ya, masih dalam artian bacaannya tidak sempurna ataupun masih tidak bisa membedakan antara huruf yang satu dengan yang lain. Maka segeralah sekarang ya, untuk kita sama-sama perbaiki bacaan kita, sehingga bacaan yang sempurna itu dilihat daripada cara membacanya ataupun cara membedakan antara huruf yang semisalnya, huruf yang satu dengan yang lain, sehingga tidak bisa mengubah ataupun sehingga mengubah nantinya akan mengubah arti daripada Al-Quran. Ini yang sangat bahaya bagi kita semua. Sebenarnya bahaya itu bukan karena ada musuh yang akan menyerang kita, tapi bahayanya itu ketika kita tidak bisa membedakan antara huruf yang satu dengan yang lain ketika kita membaca ayat suci Al-Quran. Ini menjadi musibah sebenarnya. Yang musibah terbesar itu adalah ketika kita tidak bisa membedakan huruf yang satu dengan yang lain, sehingga kita mengubah arti daripada isi Al-Quran. Ini kebanyakan yang kita remehkan pada zaman sekarang ini. Jadi sholat kita seperti apa? Percuma kita melaksanakan ibadah sholat, percuma kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau masih bacaan kita seperti ini. Kalau kita tidak mau dari diri kita sendiri untuk mempelajari ilmu tajwid, apakah kita akan tetap dengan pendirian kita, dengan bacaan kita yang seperti ini? Kita introspeksi diri ya. Seharusnya apapun ya yang berkaitan dengan Al-Quran itu adalah suatu kewajiban untuk kita mempelajarinya. Seperti ilmu tajwid ini memang kelihatannya remeh, akan tetapi kalau menyangkut ibadah kita, menyangkut sholat kita, kalau misalkan sholat kita sempurna, bacaan kita sempurna, maka sholat kita pun akan sempurna juga. Tapi kalau bacaan kita oragada ya, atau dibilang tidak karuan, apakah masih bisa kita mengatakan bahwa sholat kita itu sempurna? Makanya sering saya mengatakan bahwa kalau mau sholat kita sempurna ya pelajarilah, bedakanlah atau pelajarilah ilmu tajwid, perbanyak belajar dan terus untuk mempelajari ilmu tajwid. Allah tidak menyalahkan kita yang sudah terlanjur mengatakan tidak bisa membedakan antara huruf yang satu dengan yang lain. Hanya saja Allah menyalahkan bahwa kita ini tidak mau untuk mempelajari ilmu tajwid, sehingga ya ketika kita seandainya kita tidak mau untuk mempelajari ilmu tajwid selama-lamanya dengan bertahan dengan
bertahan dengan bacaan kita yang sedemikian terbatasnya, tidak mau memperbaiki bacaan kita, itu adalah musibah yang sangat besar sebenarnya, musibah yang sangat besar. Kenapa saya bilang demikian? Karena ini menyangkut masalah ibadah, menyangkut masalah sholat kita. Kalau puasa ya, masih bisa kita tawar oleh kepada Allah SWT. Misal kalau kita sakit, masih bisa kita tidak puasa. Kalau misalkan zakat ya, kalau kita tidak mampu ya, Allah tidak memberatkan kita untuk mengeluarkan zakat. Kemudian naik haji, kalau kita tidak mampu, Allah tidak memberatkan kita untuk berangkat haji, untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau sholat ya, meskipun kamu dalam keadaan sakit, Allah tetap mewajibkan kamu untuk sholat. Allah tetap mewajibkan kamu untuk melaksanakan ibadah sholat. Sehingga ini yang membuat kita berpikir untuk mempelajari ilmu tajwid. Bagaimana cara mempelajari Al-Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, sehingga kita bisa diterima, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan ini nasihat-nasihat yang seperti ini kita bisa menjadikannya renungan untuk kita sama-sama memperbaiki diri, untuk sama-sama memperbaiki atau mempelajari Al-Quran, menyempurnakan bacaan kita, sehingga sebenarnya ini adalah permasalahan yang sangat besar ya. Padahal kita tahu bahwa diri kita tidak bisa membaca Al-Quran, tapi kenapa ya kita tidak mau mempelajarinya? Jadinya kita sholat hanya sholat, kita tidak tahu apakah sholat kita itu diterima atau tidak. Kita tidak tahu bacaan kita bagus atau tidak. Sama halnya kayak misalkan Anda melamar bekerja. Kalau Anda melamar bekerja, berarti Anda sanggup untuk memenuhi persyaratan lamaran tersebut. Tapi kalau misalkan salah satu Anda tidak mampu untuk memenuhi persyaratan lamaran, maka Anda juga tidak akan bisa diterima oleh manajer Anda. Sama halnya dengan sholat. Kalau misalkan Anda bacaan kita tidak sempurna, tidak mampu untuk membedakan antara bacaan yang satu dengan yang lain, maka akan menyebabkan sholat kita itu tidak sempurna. Tidak sempurna sholat, maka tidak sempurna pula ibadah kita, dan Allah tidak akan menerima sama sekali ibadah kita. Seandainya demikian, lalu bagaimana? Maka mari kita sama-sama untuk mempelajarinya. Mari kita sama-sama untuk mempelajari ilmu tajwid, memperbaiki bacaan kita, memperbaiki semua tentang Al-Quran ya. Ini yang terjadi di kalangan kita sebagai umat muslim. Baik, sekian, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, khususnya ya bagi umat muslimnya, terutama sekali ya kalangan remaja-remaja ya.
atau pemuda-pemuda semuanya tanpa terkecuali ya. Mudah-mudahan dengan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jazakallah. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita untuk berpikir bagaimana cara kita untuk senantiasa memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.